Baik. Tsummal miyahu, kemudian ya. Al-miyahu, air-air itu ala atas arba'ati aqsamin, 4 bagian. Jadi air-air itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi dari 7 air tadi itu kan pada dasarnya 7 air tadi semuanya mempunyai sifat asli penciptaan. Nah, kemudian dari sifat asli penciptaan itu, air itu kemudian dibagi ke dalam 4 air. Kenapa dibagi ke 4? Karena berhubungan dengan perubahan keadaan pada air. Contoh, air sumur kan nggak selamanya jadi air sumur. Bisa saja air sumur itu dicampur, bisa saja air sumur itu masuk najis, ya kan? Bisa saja kan? Maka hukumnya pasti berubah. Sama seperti kita sholat duhur 4 rakaat, begitu kita jadi mukim. Tapi begitu kita musafir, kita qasar jadi 2 rakaat. Tapi jangan tiba-tiba jadi mukim qasar sholat. Nanti tinggalnya di mana? Di Depok, kerjanya di Bogor, terus sholatnya qasar. Aneh itu. Anda mukim, bagaimana qasar sholat? Karena perubahan kondisinya belum terjadi. Perubahan kondisi menyebabkan hukum berbeda. Maka itulah sebabnya kemudian para ulama menggarisbawahi bahwa air itu walaupun dasar penciptaan yang 7 tadi itu suci, tapi dia bisa berubah. Karena ada perubahan dari sifat aslinya, maka diubahlah, dijadikanlah pembagiannya kepada 4. Apa yang pertama? Tahirin mutahhirin. Itu yang pertama tuh. Tahirin artinya suci, mutahhirin artinya mensucikan. Tahirin suci pada zat air itu, dan air itu bisa dipakai untuk mensucikan yang lainnya. Nah, dia selain suci pada zatnya, juga bisa dipakai untuk mensucikan yang lain. Mana tadi? Ini kenapa ini di situ makruhin juga ya? Itu tambah kata ghairu makruhin. Itu ada yang ketinggalan itu. Ini kalimatnya. Ghairu. Ghairu itu tidak. Selain. Itu nggak ada kata makruhnya. Hah? Nggak, ghairunya nggak ada ya? Nah, itu jadi salah maknanya itu. Air suci mensucikan kok makruh. Harusnya tidak makruh. Namanya suci mensucikan, ya tidak makruh. Ya dah. Karena nanti ada bab. Kenapa? Karena di depannya ghairu makruhin istinamaluhu, tidak makruh penggunaannya, wa wal maul mutlaq. Ini disebut dengan air mutlak. Mutlak suci, mutlak mensucikan. Bagaimana dia makruh? Nah, jadi ghairu makruhin. Tambah ghairunya. Sudah ditambah di teks bukunya. Nah, ini ada kesalahan pencetakan kayaknya. Ya, silap. Alhamdulillah masih kita punya kitab lain. Saya juga ada kitab syarahannya di depan sehingga bisa kita lihat, membandingkan ya. Ghairu makruh hin istimaluhu. Tidak makruh penggunaannya. Nama air yang suci mensucikan itu adalah air mutlak. Bagaimana Ustaz suci mensucikan? Sifat aslinya belum berubah. Yang 7 air tadi itu dia masih punya sifat asli, belum berubah, makanya disebut air mutlak. Jadi air yang 7 tadi yang kita bahas di awal, selama dia masih punya sifat asli penciptaan pada air tersebut, maka air tersebut suci mensucikan, disebut air tersebut dengan air mutlak. Boleh dipakai apa saja? Boleh dipakai berwudu, boleh dipakai untuk mandi besar, boleh dipakai cuci pakaian, untuk membersihkan najis, semuanya. Untuk membersihkan hadas, boleh dipakai. Semuanya. Keluar mani. Mani najis atau hadas? Hadas. Boleh pakai air sumur? Nah, saat saya di pinggir laut, susah menggali air sumur di pinggir laut, lompat aja ke laut. Nawaitu raf'al hadatsil akbari.
Aku niat untuk mengangkat hadas yang besar, fardhan lillahi ta'ala, sebagai fardu karena Allah ta'ala, jebur langsung ke laut. Mandi wajib. Sah. Kenapa? Karena air laut itu suci, mensucikan. Cukup niat saja. Mana dulu yang dicuci? Tergantung itu lompatnya bagaimana. Lompat kaki dulu, lompat kepala dulu. Tapi nanti ada sunnahnya. Nah, di antara sunnahnya berwudu terlebih dahulu, gitu kan? Nah, cuci dulu bagian sebelah kanan 3 kali, baru sebelah kiri, kan gitu. Itu sunnah. Kalau yang wajib selama basuh kena semua sah. Karena rukunnya cuma 2 rukunnya. Rukun mandi wajib itu 2 saja. Niat sama basah seluruh anggota tubuh. Nah, maka perhatikan ketika mandi wajib itu lekukan. Nah, ya. Makanya tadi saya katakan begitu di pinggir laut atau di samping sungai itu di atas tuh. Biasanya kalau di kampung-kampung kan begitu kan, ada tempat, ada kayu gitu. Nah, ada pohon tuh di atas pohon. Dia mau ngapain? Mau mandi wajib. Oh, jangan lupa niat. Oke. Niat. Langsung lompat. Sah. Karena basah semua. Ustadz, airnya ada emas. Kan emasnya dulu lewat. Karena tidak semua yang kuning di air itu emas. Iya kan? Biarkan dia. Kenapa? Karena airnya mengalir. Kalau airnya diam boleh tidak? Nggak mengalir, nggak boleh. Nah, nanti ada babnya. Tidak bolehnya bagaimana? Ada ukurannya. Kan ada ukurannya nanti. Ya, kalau air mengalir, biarkan dulu si fulan lewat. Nah, Andi di belakangnya. Bisa paham? Bisa paham? Begitu saja. Karena air sungai itu suci, mensuci. Ustaz, airnya keruh. Kenapa? Habis hujan. Keruh kan? Karena kalau hujan biasanya tanah itu bercampur dengan air sehingga kemudian terlihat kekuningan. Suci atau tidak suci itu? Suci. Kenapa? Karena tanah itu dasarnya suci. Buktinya mana? Pakai tayamum. Iya lah. Kalau nggak ada air pakainya pakai apa? Pakai tanah apa? Pakai gula apa pakai garam? Kan sama-sama itu berbintik-bintik kan? Nah, ini nggak ada air. Ambil garam, taburkan di atas kertas atau di atas kertas koran, tempuk. Ngapain itu garam? Tayamum. Boleh. Tanah. Jangan pakai garam. Mentang-mentang berbintik semuanya nanti pakai tayamum. Nggak boleh pakai tanah. Nah, kalau bercampur dengan air itu pada hakikatnya air itu masih suci mensucikan. Cuma kita ini air kaya betul. Iya kan? Di rumah pun ada sumur bersih. Masa mau mengambil wudhu sama air yang kotor begitu? Tak tenang hati kita. Nah, betul nggak? Nah, jadi bukan masalah suci mensucikan, terkadang itu ada rasa lain, ya. Kita ingin berwudu itu nikmat, kayak begitu, ya, fokus. Karena itu ibadah. Wudu itu bukan hanya cuma membersihkan badan, ada nilai ibadahnya. Ada hadis sahihnya, kalau orang menyempurnakan wudu, belum sholat loh. Wudu dari sejak pertama sampai akhir menyempurnakan wudunya, itu dosanya berguguran dari jari-jarinya. Itu baru wudu. Belum sholat, baru wudu saja. Baru wudu saja. Jadi itu ibadahnya luar biasa. Wudu itu nggak main-main. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa tahirin, suci, mutahirin, mensucikan, makruhin isti'maluhu, tapi makruh digunakan. Dia pada zatnya suci, juga boleh dipakai mensucikan yang lainnya, tapi makruh dipakai. Nah, kalau tadi suci mensucikan tidak makruh. Kalau ini makruh. Yang namanya makruh tidak haram. Artinya tidak berdosa. Air apakah itu? Wa huwal ma'ul musyammas, air matahari. Musyammas itu air yang terpapar matahari. Nah, yang dimaksud dengan ma'ul musyammas itu ada 2. Baik dia yang terpapar langsung oleh matahari yang menyerap panas, mungkin karena jumlahnya sedikit, misalkan 1 gayung taruh di bawah sinar matahari, lagi panas-panasnya, kayak misalkan di Eropa misalkan, ya, lagi panas-panasnya, itu kalau kita pegang airnya itu panas, itu boleh dipakai, boleh, tapi makruh hukumnya. Nah, hukumnya makruh. Atau air yang berada di dalam wadah
Yang wadah itu mengalirkan panas atau arus listrik. Seperti apa? Tembaga, besi, pipa, apapun tuh yang bisa mengalirkan arus panas. Itu juga hukumnya sama. Karena pada dasarnya panasnya itu panas karena paparan sinar matahari yang diserap oleh wadah tersebut lalu dialirkan panasnya pada air. Makanya kadang-kadang kita buka keran tuh, panas, musyammas ternyata. Lewat dulu musyammasnya, tunggu mutlaknya, ya. Nah itu air musyammas kalau dia dingin kembali, ya, dingin kembali, maka dia balik ke air mutlak, hilang makruhnya. Ustaz, bagaimana dengan air yang dipanaskan dengan api? Direbus, dipanggang. Nggak mungkin dipanggang, air dipanggang. Ya, gimana air dimasak, Ustaz? Kan juga panas sama seperti air matahari yang terpapar matahari. Ini malah lebih dahsyat. Para ulama ada yang berpendapat makruh sama seperti air musyammas, ada juga yang mengatakan tidak. Jadi beda pendapat. Kenapa? Karena musyammas berasal dari kata syamsun, matahari, bukan api. Itu bagi pendapat yang mengatakan itu tidak makruh. Adapun yang mengatakan makruh melihat dari sisi panasnya. Melihat dari sisi panas. Tetapi air musyammas ini sendiri ada perbedaan pendapat di kalangan fikih Islam, terutama dari 4 mazhab. Ada yang mengatakan makruh, ada yang tidak memakruhkan sama sekali. Ada yang tidak memakruhkannya sama sekali. Boleh pakai air musyammas terpapar matahari, boleh pakai. Makanya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um nih mengatakan, apa kata beliau? Wa ana la akrahul musyammasa illa min jihati tib. Aku tidaklah memakruhkan air musyammas kecuali dari sisi medis. Kenapa? Pakai air panas, dari putih, dari hitam langsung hitam putih, lepuh kan, belang-belang kan. Nah itu kan medis tuh, medis. Makanya kemudian para ulama fikih mengatakan hukum pada air ini juga sama pada air yang sangat dingin. Bukan air, kayak air salju itu kan dingin, tapi belum tentu sangat karena begini, sangat dingin itu bukan airnya, tergantung kitanya. Karena sangat dingin buat kita belum tentu sangat dingin buat orang Rusia. Tapi yang sangat dingin dimaksudkan di sini yang bisa menyebabkan hal-hal yang negatif secara medis, misalkan tulang, ya. Biasanya kan kalau dingin-dingin itu kan pengaruh ke tulang segala macam, kan dari sisi medis nih. Itu juga sama. Yang hukum pada musyammas itu juga. Meskipun ada pendapat nanti yang mengatakan tidak makruh sama sekali. Air musyammas itu sama seperti air mutlak. Makanya jangan kaget kalau ada pendapat orang yang mengatakan air musyammas tidak makruh. Jangan kaget. Jangan kaget. Siapa yang berpendapat air musyammas ini makruh? Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab pernah menggunakan air panas. Disebut al-ma'ul musakhan, air yang dipanaskan. Cuma tidak disebutkan apakah dipanaskan pakai matahari, apakah dipanaskan dengan api. Nah, makanya lahir pendapat tadi. Bagaimana hukumnya kalau air dipanaskan dengan api? Cuma begini, saya kasih solusinya saja supaya mudah dalam pengamalan. Orang kita di Indonesia ini rahmat air itu luar biasa dari Allah. Lah air panasnya minta ampun, ngapain inti ngambil wudhu pakai air itu? Orang air dingin banyak. Iya dong, kita nggak perlu keluar rumah, tinggal hidupin keran. Ngapain ngambil air di dapur yang udah mendidih? Ngapain? Kan begitu? Nah, cuma dari sisi hukum memang ada hukumnya, tetapi dalam pengamalan kita bisa gunakan pengamalan yang keluar dari khurud minal ikhtilaf, keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Kira-kira paham sampai di sini? Paham tentang air musyammas? Air musyammas, air yang terpapar langsung dengan matahari ataupun dalam wadah yang juga menyerap panasnya matahari. Ustadz, bagaimana dengan air sungai, dengan air laut? Kan itu terpapar matahari terus. Air sungai, air laut, karena jumlahnya sangat banyak, bukan cuma banyak, tapi sangat banyak, dia tidak punya pengaruh dengan panasnya matahari. Makanya kalau kita mandi siang di laut malah dingin, bukannya panas. Kenapa? Tidak terpapar dia.
Walaupun terpapar itu artinya dia tidak menyerap, dia kena matahari tapi tidak menyerap panasnya sinar matahari. Makanya para ulama mengecualikan seperti air-air yang terkumpul dalam kondisi yang sangat banyak seperti air sungai dan air laut. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, itu kaitnya. Sama hukumnya. Yang seperti saya katakan tadi, sama seperti air yang dipanaskan dengan api. Nah, karena begini, kalau api itu khusus, sedangkan air yang danau panas itu dipanaskan oleh panasnya bumi. Iya kan? Bukan oleh matahari. Hukumnya seperti ya pada api. Ada yang mengatakan tidak makruh, ada yang mengatakan tidak makruh. Dalam pengamalan, mana ada orang sanggup berwudu pakai, saya di tempat saya tuh ada keluar dari gua. Di bawah gua itu air panas. Biasanya kami kalau datang situ bawa telur, masak. Mateng itu telur. Telur aja matang. Kita apa lagi? Ambil wudu pakai itu. Telur aja mateng, ditaruh telur tuh mateng telurnya, apalagi kulit kita, bukan lagi mateng, ikan asin langsung. Iya dah. Nah, jadi dalam pengamalan kita pakai. Karena itu makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan illa min jihatid thib, kecuali dari sisi medis. Nah, karena akan memberi mudarat secara medis. Sedangkan Islam itu memberi kemudahan, bukan memberi kesulitan. Makanya hukum lahir di situ. Bisa dipahami? Nah, karena begini juga, nanti ada juga yang terpapar panas matahari tapi dia tidak sampai memudaratkan. Kan ada begitu. Makanya ada pendapat yang mengatakan air musyammas tidak makruh. Kan ada juga air yang panas-panas tapi bisa kita pakai kan, seperti air di keran itu kan. Ada yang bisa kita pakai. Tidak sampai melepuh lah, tidak sampai keluar belang-belang lah. Ada juga. Makanya ada pendapat yang mengatakan tidak makruh. Nah, biar keluar dari perbedaan pendapat ulama, kalau kita ketemu dengan air begitu, biarkan dia lewat terlebih dahulu, kita ambil air yang normal. Bisa dipahami kira-kira? Itu dalam biar keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Jadi semua mazhab kita dapat, bukan cuma Syafi'i. Hanafi kita dapat walaupun kita nggak belajar. Nah, itu cara pengamalan. Bisa dipahami? Bisa? Ada yang ditanyakan? Berarti tadi kan ukuran kan panas maupun dingin pun berarti kayak orang mati kan ya? Iya. Medis sama. Makanya hukum pada panas juga berlaku pada burudah. Jadi suhunah wal burudah, panas dan dingin. Karena dua-duanya kalau sudah melewati batas normal akan memudaratkan. Karena tubuh kita ini itu punya batasan yang bisa dia tahan. Pada suhu tertentu dia sanggup. Tapi kalau sudah kelewat pada suhu itu dia akan terjadi masalah. Nah, bagaimana mungkin kita beribadah Allah kemudian memberikan kita kewajiban untuk beribadah, karena kagak bisa sholat kalau nggak ada air kan? Bagaimana mungkin itu kemudian menjadi syariat kalau itu mendolimi? Bukan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha, ya? Nah, jadi sehingga dalam ini kita mengatakan bahwa air yang musyammas itu lebih baik tidak kita gunakan, terlepas dari perbedaan pada pendapat ulama apakah makruh ataupun tidak. Bisa dipahami kira-kira? Nah, di dalam mazhab Syafi'i dalam kitab ini disebut makruh. Ya. Jadi air yang keluar dari kan kalau itu pada mata air yang panas itu masuknya berarti ke air sama? Iya sama. Dibawa hukumnya ke air panas tadi. Meskipun ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Kan saya katakan dua-duanya. Tidak saya katakan satu saja. Karena dua-duanya ada pendapatnya. Bisa dipahami? Ya. Kalau skala prioritasnya gimana Ustaz? Kalau misalnya kita pakai bersuci, ada air sumur sama air hujan, yang lain. Yang mana saja tinggal pilih. Boleh pilih. Kalau yang 7 air itu saya Ustaz di laut, di samping laut saya ada sungai pula. Yang mana saya pilih? Suka-suka ente. Iya kan? Karena air 7 itu sifatnya mutlak pada asal penciptaan. Jadi nggak ada mana lebih baik air sungai sama air laut. Yang mana kamu enak? Karena ada orang enak di laut. Kenapa? Sambil wudu bisa sambil menyelam. Karena di sungai dia mungkin susah menyelamnya. Dia enaknya menyelamnya di laut. Karena dia lebih suka dengan menyelam di air laut. Ya, ada juga orang nggak suka menyelam di air laut. Enaknya di sungai. Kenapa? Bisa sambil menyelam minum susu. Di air susah kan pakai asin. Tapi bisa dia telan air sungai, air laut misalkan. Ya. Dia tergantung mau ngambil air wudunya di sungai atau mau ngambil air wudunya
di laut. Mengambil air mandi wajibnya di laut atau mandi wajibnya di sungai. Kalau ada dua-duanya tinggal pilih. Nah, bisa pakai dua-duanya. Ya satu aja udah sah. Nggak perlu dicampur. Nah, itu kalau ketemu tujuh-tujuhnya. Tempat saya ada 5, yang mana saya pakai? Yang mana kamu suka? Yang penting airnya mutlak. Bisa dipahami ya? Nah, saat ketemu air musyammas sama air mutlak, yang mana saya pilih? Pasti saya dahulukan air mutlak. Kenapa? Karena pada musyammas ada perbedaan pendapat. Al-Qadhi Abu Syuja' mengatakan hukumnya makruh. Clear sampai di sini? Nah, tentu yang tidak makruh lebih kita dahulukan daripada yang makruh. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Dalam kondisi misalnya si fulan sakit gitu ya. Si fulan sakit. Tidak tahan dengan air dingin, gitu kan? Tapi nggak ada air hangat, air sunoma pun nggak ada. Boleh tayamum? Boleh. Jadi syarat tayamum itu bukan hanya karena tidak ada air. Ada air tapi tak bisa dipakai karena uzur, misalkan karena sakit. Kalau dipakai ini bisa saja meninggal. Ya kan? Jadi demi keselamatan nyawanya, air yang ada itu meskipun air mutlak, sekalipun dia boleh meninggalkannya dengan sebab. Makanya ada hukum ad-daruratu tubihul mahdurat. Karena dihukum pada saat itu dia tidak ada air. Walaupun ada air karena dengan sebab kondisi dia. Karena sakit, dia boleh mengambil tayamum. Yang nggak boleh demamnya sedikit, ngambil tayamum. Padahal nggak ngaruh apa-apa. Demam, jangankan gigi bergetar, bulunya tuh bergetar demamnya, tayamum. Nah itu tidak boh, kecuali memang sudah jelas ini demam tinggi ya. Ini kalau pakai air memang menjadi-jadi ini gitu kan, tambah menjadi-jadi, bisa saja ini mengganggu semua, lalu ambil tayamum boleh. Jadi bukan hanya karena tidak ada air mutlak saja, tapi juga ada air mutlak tapi tak bisa dipakai karena ada uzur yang dibolehkan oleh syariat. Clear? Ada lagi? Iya, silakan. Itu kalau misalnya kita Wah, ini lama ini pertanyaannya. Kita tuh, nah, nggak apa-apa. berhadas besar, Ustaz, boleh langsung tayamum nggak? Pertanyaannya hadas besar itu apa? Iya, dia mimpi basah. Terus kayak saya pernah dengar kisah Amr bin As waktu mimpi pasukan, dia mimpi basah Lalu tayamum karena nggak ada air. Karena tidak ada air. Sahabat yang melakukan tayamum pada saat hadas besar itu bukan karena tidak mau mandi besar, nggak ada air. Nggak mungkin mandinya pakai pasir. Ambil pasir seember guyur, ngapain? Mandi besar, nggak ada air. Nggak, bukan. Kalau nggak ada air ya tayamum. Yang penting bagian itu sudah dibersihkan, dilap. Udah, tayamum. Tapi kalau ada air nggak boleh tayamum. Saya tayamum, kenapa? Ada hadis mengatakan boleh tayamum. Baca hadisnya setengah-setengah. Salah. Tayamum itu dibolehkan kalau nggak ada air. Nah, jadi kasus sahabat itu bukan dia tayamum karena dia tidak mau mandi besar, tapi karena tidak ada air. Itu dulu yang harus dipahami. Bisa dipahami? Subhanallah. Ada lagi? Sudah mandi besar? Sudah pernah? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Sudah clear? Sudah clear. Oh ya udah. Malu-malu nih orang baru nikah nih. Karena ini hukum kan? Nanti begini, kalau misalkan ini tidak clear, nanti tak sah sholat. Capek-capek sholat, tahajud, duha, semua dia sholatin, tapi wudunya tak benar, satu pun tak diterima oleh Allah. Ada guna? Ada guna? Anda sholat, jangankan 4 rakaat duhur, 140 rakaat duhur pun tak diterima. Ya emang gak diterima, karena cuma yang disuruh 4 rakaat kan. Baik, kita lanjutkan ya. Itu tadi singkat saja. Air yang kedua adalah air suci, mensucikan, tapi penggunaannya menjadi makruh. Dalam istilahnya disebut dengan air musyammas. Nah, saya minum dulu.